Gimana jadinya kalau Indonesia nggak pernah mengalami penjajahan Sobat Jiwa? Kamu pernah kebayang nggak? Atau pernah kepikiran nggak? Dulu nih Sobat Jiwa, sebelum Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa itu menjajah lebih dari 84% daratan di seluruh dunia. Cuman ada 7 sampai 11 negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing. Dan salah satunya kita tahu ya, kayak Thailand. Pernah kebayang nggak kalau kira-kira negara kita nggak dijajah kayak Thailand itu? Sekarang akan jadi seperti apa? Apakah Indonesia akan lebih makmur atau justru malah menjadi negara miskin? Sobat Jiwa, kamu pasti juga sering dengar kan ya kalimat ini. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sering dengar itu kan? Nah, sebelum kita berandai-andai gimana jadinya Indonesia itu kalau nggak pernah dijajah, kita perlu lurusin dulu satu hal ini. Kalau ditanya, sejak kapan sebenarnya Indonesia itu dijajah? Nah, sebenarnya Sobat Jiwa, penjajahan 350 tahun itu yang dilakukan oleh Belanda, boleh dibilang itu cuman mitos sejarah aja. Nggak ada satu tanggal pasti yang bilang Indonesia resmi dijajah. Karena Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan belum ada pada saat itu. Dan penjajahan Belanda itu sendiri terjadi secara bertahap daerah demi daerah. Angka 350 tahun itu sebenarnya adalah narasi politik yang sering dikutip oleh Insinyur Soekarno dalam orasi-orasinya. Untuk apa? Untuk membakar semangat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia saat itu. Kenapa dapat angka 350 tahun? Karena Soekarno ngitungnya itu sejak pertama kali Cornelis de Houtman, yaitu seorang Belanda yang datang ke Banten untuk berdagang. Nah, kedatangan Cornelis de Houtman pada saat itu, yaitu tahun 1596, itu tujuannya adalah untuk perdagangan, bukan untuk menjajah. Nah, saat itu Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang masih menjalankan pemerintahannya sendiri-sendiri dengan sangat damai. Salah satu sejarawan kayak G.J. Racing itu berpendapat kalau penjajahan Belanda prosesnya itu bertahap Sobat Jiwa. Belanda perlu waktu berabad-abad untuk benar-benar menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara saat itu. Misalnya kayak Aceh. Itu baru benar-benar tunduk setelah perang panjang yang terjadi sekitar tahun 1904 sampai 1912. Kalau misalnya dihitung dari sejak Belanda benar-benar menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, maka masa penjajahan itu mungkin cuma sekitar 40 sampai 50 tahun sebelum akhirnya Jepang yang datang pada tahun 1942. Nah, di sisi lain ya, VOC itu baru aja resmi dibentuk pada tahun 1602. Dan mereka awalnya lebih sibuk bersaing dagang daripada menguasai pemerintahan. Bahkan kalau misalnya ditanya sama orang Belanda sendiri, di buku pelajaran sejarahnya, mereka akan bilang kalau mereka menjajah Indonesia itu mulai tahun 1906. Jadi perlu dibedain ya Sobat Jiwa, antara Belanda sama VOC. Belanda itu adalah negara dan VOC itu adalah perusahaan dagang. Terus kenapa VOC dinilai sebagai penjajahan? Sejak kapan dianggap menjajah? Awalnya nih Sobat Jiwa, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu menerima VOC sebagai partner bisnis. Nah, sebagai mitra dagang gitulah. Tapi sayangnya VOC itu punya cara yang cukup dibilang licik. Mereka pengen menguasai hasil panen dan gak mau kalah saing sama pedagang-pedagang lain kayak dari Cina, Arab, dan juga India. Nah, cara menguasai hasil panennya kayak gimana? Mereka melakukan adu domba orang lokal, terus memaksa para leluhur kita pada zaman dulu itu tuh menandatangani kontrak monopoli yang sangat merugikan. Mereka juga mengadu domba kerajaan-kerajaan supaya banyak terjadi konflik. Dan akhirnya mereka lah yang diuntungkan. Kenapa pakai cara adu domba? Karena kalau misalnya mereka melawan langsung, itu mereka nggak akan bisa. Mereka pasti kalah telak. Karena Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia saat itu memiliki tentara-tentara yang sangat-sangat hebat. Nah, sebelum ada VOC Sobat Jiwa, itu perdagangan di Nusantara ini sifatnya multikultural dan juga bebas. Pelabuhan kayak Malaka, Banten, atau Makassar itu adalah titik temu dari berbagai bangsa. VOC menghancurkan ekosistem perdagangan ini dengan cara membakar kebun rempah yang tidak mau menjual ke mereka. Kemudian juga menghancurkan pelabuhan pesaing serta membatasi gerak para leluhur kita zaman dulu. Dan inilah yang menjadi awal mula trauma leluhur Nusantara.
Secara spiritual, ini adalah titik awal luka dan juga trauma yang berkepanjangan. Fokus leluhur kita yang tadinya mengembangkan budaya dan juga spiritualitas, pelan-pelan dipaksa untuk fokus hanya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dagang dari para VOC itu. Nah, tapi Sobat Jiwa, kita balik lagi ke topik hari ini. Kalau misalnya nggak ada penjajahan dan nggak ada VOC, jadinya bakal seperti apa sih negara kita? Sobat Jiwa, penjajahan itu bukan cuma soal pengerukan hasil bumi atau ketidakadilan dalam taktik berdagang. Dampak yang paling nyata dari penjajahan itu adalah trauma yang jauh lebih dalam, yaitu tentang mentalitas kita. Kalau misalnya ada beberapa Sobat Jiwa yang nonton video tentang Dr. Michio Kushi, maka kamu akan paham gimana luka dan trauma leluhur kita itu nggak bisa hilang gitu aja. Mungkin untuk beberapa sebagian dari Sobat Jiwa yang belum nonton, nah, kamu bisa nonton dulu videonya dengan klik link yang ada di sini dan juga bisa klik atau cek kolom deskripsi yang ada di bawah. Semua luka dan juga trauma yang dialami oleh leluhur kita dulu itu nggak bisa hilang gitu aja. Trauma itu mengalir ke dalam genetik kita, diturunkan dari generasi ke generasi tanpa sempat dibersihkan. Itulah kenapa kita perlu paham sejarah Sobat Jiwa. Supaya kita ngerti perjuangan dari para leluhur kita dulu di era VOC dan juga penjajahan. Kita bisa ngerti luka mereka, ngerti traumanya, dan kita dengan niat yang bersih mendoakan leluhur kita supaya terbebas dari energi negatif terhadap luka dan juga trauma yang mereka alami saat itu. Nah, balik lagi nih Sobat Jiwa ya. Sebelum masa VOC, leluhur kita itu benar-benar orang yang sangat hebat banget. Mereka adalah pelaut yang tangguh, yang berani berdagang menyeberangi samudra. Dan mereka punya kedalaman spiritual yang boleh bilang sangat luar biasa. Leluhur kita itu dulu terbiasa banget hidup dengan tenang, damai dengan alam, dan juga santai banget menerima setiap perbedaan. Tapi begitu penjajahan masuk, pelan-pelan semuanya itu dirusak. Mereka memakai taktik adu domba yang membuat para leluhur kita itu merasa nggak aman, bahkan dengan saudaranya sendiri. Leluhur kita itu dipecah belah sampai nggak punya power, kemudian begitu udah lemah, mereka diperbudak oleh para penjajah. Dan itulah yang membuat leluhur kita menjadi merasa lebih rendah dari bangsa asing. Leluhur kita yang dulunya terbuka, bebas, kuat dan tangguh, sekarang menjadi budak di tanahnya sendiri. Dan trauma perbudakan itu berubah jadi mentalitas yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya. Kita berandai-andai, gimana kalau penjajahan itu nggak pernah terjadi Sobat Jiwa? Satu hal yang jelas adalah mentalitas kita akan sangat berbeda. Kita nggak akan merasa lebih rendah dari bangsa lain. Kita nggak akan lihat kalau misalnya orang kulit putih atau bule itu lebih hebat dari kita. Kita akan jadi bangsa yang sangat percaya diri dengan akar budaya kita sendiri. Dan juga satu hal yang juga penting, kita sebagai bangsa nggak akan merasa terpisah-pisah oleh suku, ras, atau agama. Kenapa? Karena trauma di adu domba itu nggak pernah ada. Kita akan menjadi bangsa yang lebih terbuka, mandiri secara ekonomi, dan juga kuat secara jati diri. Kita nggak akan punya rasa curiga yang berlebihan kepada sama, karena sejak dulu dasar dari hidup kita adalah kolaborasi, bukan kompetisi yang nggak sehat. Kita nggak akan gampang diadu domba Sobat Jiwa, karena dari dulu sistem sosial kita adalah tentang gotong royong dan juga diskusi, bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Intinya Sobat Jiwa, banyak penyakit sosial yang kita alami sekarang ini itu sebenarnya bukan karena kita orang yang buruk. Tapi itu adalah trauma sejarah yang belum selesai kita bereskan. Dan kalau misalnya kita sadar tentang hal ini, maka itu adalah langkah pertama untuk kita bisa sembuh dan jadi diri kita yang asli lagi. Itu tadi dari aspek mentalitas. Nah, kalau dari aspek negara dan pemerintahan gimana? Apakah Indonesia akan seperti sekarang? Kita lanjut di chapter berikut. Sobat Jiwa, kira-kira kalau Nusantara tidak mengalami penjajahan, apakah bentuknya akan menjadi negara besar Indonesia seperti saat ini? Jawabannya sih belum tentu. Kalau di antara Sobat Jiwa ada yang tahu tentang sejarah Majapahit atau baca kitab Sutasoma, kamu pasti tahu rahasia kenapa Majapahit bisa menyatukan Nusantara. Bukan karena mereka memaksa semua daerah pakai aturan yang sama, tapi mereka punya konsep yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Konsep yang masih kita gunakan sampai saat ini, tapi cuma jadi pajangan. Nggak benar-benar diimplementasikan. Majapahit itu kalau kita ketahui Sobat Jiwa, sifatnya adalah mengayomi.
Setiap kerajaan atau daerah yang bergabung dengan Majapahit tetap punya otonomi sendiri, tetap punya hukum adatnya sendiri, dan tetap punya identitasnya sendiri. Pusat atau Majapahit itu sendiri cuman menjadi kakak tertua yang memastikan semuanya aman dan bisa berdagang dengan lancar. Majapahit itu bukan menjadi bos yang mengatur segalanya, tapi menjadi penghubung yang menjaga harmoni. Nah, bayangin kalau sistem ini masih berlanjut sampai saat ini. Indonesia isinya akan menjadi kumpulan kerajaan atau kesultanan mulai dari Aceh sampai Papua. Ada Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Demak, Cirebon, Kerajaan Sunda, Kerajaan Bali, Kesultanan Aceh, kemudian Kerajaan Pagaruyung yang ada di Padang, dan masih banyak yang lainnya. Setiap daerah punya kendali atas kekayaannya sendiri atau budayanya sendiri, bahkan sistem hukumnya sendiri. Kenapa ini relevan untuk kita bahas saat ini, Sobat Jiwa? Coba kita lihat deh kondisi kita saat ini. Kita sering banget pusing sama pemerintahan pusat yang sering nggak nyambung sama kebutuhan daerah. Kita ambil contoh misalnya Papua gitu ya, yang punya sumber daya alamnya yang sangat berlimpah, itu dikuras habis-habisan. Papua itu sebenarnya kaya, tapi lihat kehidupan di sana. Jauh dari kata mudah. Belum lagi Maluku Utara, yang juga penghasil nikel yang sangat besar dan menjadi penopang ekonomi nasional. Kalau kalian Sobat Jiwa ngikutin konten Bu Shirley Chwanda, kamu akan lihat infrastruktur dasar, akses pendidikan atau fasilitas kesehatan di sana kayak gimana. Itu semua terjadi karena sistem yang kita pakai sekarang adalah sistem warisan penjajah yang didesain untuk menyeragamkan supaya lebih gampang dikontrol. Kita dipaksa masuk ke satu kotak yang sama, padahal kekuatan kita bukan pada keseragaman, tapi lebih kepada keberagaman. Sobat Jiwa, kalau misalnya saja kita bisa melanjutkan visi dari Majapahit, maka tiap daerah itu bakal jauh lebih makmur. Karena mereka nggak perlu lagi antri untuk minta jatah dari pusat. Kekayaan daerah dikelola untuk rakyat di daerah itu sendiri. Hubungan antar daerah bukan lagi bawahan dan juga atasan, tapi lebih sifatnya ke kemitraan. Kita jadi kawasan yang sangat kompetitif secara ekonomi, tapi tetap satu secara visi. Mungkin ya Sobat Jiwa, ide tentang persatuan Indonesia yang kita agungkan sekarang ini sebenarnya bisa jauh lebih indah kalau bentuknya bukan keseragaman, tapi jadi mitra yang setara. Kita nggak perlu jadi sama untuk bisa menjadi satu. Kita cuma perlu kembali ke akar jati diri kita. Mengayomi, bukan mendominasi. Nah itu yang kedua ya, aspek dari negara dan pemerintahan. Nah ini akan lebih seru lagi. Kita akan bahas dari aspek kehidupan beragama. Kita masuk ke poin yang paling bikin kita sering berantem, yaitu agama dan toleransi. Kalau lihat agama dan toleransi di zaman sekarang, jujur ya, itu sedih banget ya. Kita sering banget lihat agama dipakai sebagai tameng politik. Adalah namanya istilah politik identitas. Ada rasa curiga berlebihan sama mereka yang berbeda keyakinan. Sampai sering banget ada debat-debat receh cuman untuk perkara simbol agama. Kenapa bisa jadi begitu Sobat Jiwa? Karena kita secara kolektif masih menyimpan trauma adu domba dari masa lalu. Zaman penjajahan dulu itu sering banget sebuah kelompok diistimewakan oleh penjajah dibanding dengan kelompok yang lain. Supaya apa? Terjadi konflik antara leluhur kita. Sehingga jadinya sibuk berantem sendiri sama saudaranya masing-masing. Efeknya yang terjadi apa? Kita jadi punya trauma kolektif yang membuat kita gampang tersinggung dan juga curigaan. Di era Majapahit, toleransi itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar praktek hidup sehari-hari. Agama adalah urusan batin yang sangat personal sifatnya. Gak ada sejarah perebutan kekuasaan yang dibungkus pakai baju agama. Rakyat benar-benar hidup dengan tenang karena mereka merasa dihargai dengan keyakinan mereka masing-masing. Bahkan pada saat itu Sobat Jiwa, keluarga kerajaan mencontohkan toleransi secara langsung. Raja Hayam Wuruk adalah penganut Hindu Siwa. Sementara ibunda beliau, Tribuana Tunggadewi, itu memeluk agama Buddha. Mahapatih Gajah Mada sendiri merupakan seorang Buddhis yang taat. Agama Hindu dan Buddha diakui sebagai agama resmi yang sering melebur menjadi satu, di mana masyarakat tidak membedakannya secara kaku. Kerajaan memiliki dua pejabat tinggi yang disebut Dharma Diaksa, yang bertugas mengurus dan juga mengayomi kehidupan keagamaan umat Hindu dan juga umat Buddha. Dan seiring berjalannya waktu,
Agama Islam pun mulai masuk dan berkembang di wilayah Majapahit pada saat itu, melalui jalur perdagangan dan juga melalui jalur dakwah. Kerajaan memberikan ruang hingga komunitas muslim dapat tumbuh berdampingan dengan damai juga. Nah, bayangkan kalau tidak ada trauma adu domba yang merusak itu semua. Agama mungkin gak akan pernah jadi alat politik. Orang Nusantara bakalan memandang agama sebagai tuntunan batin yang sifatnya sangat personal. Kamu gak akan merasa perlu pamer ibadah atau sibuk ngurusin agama orang lain. Karena gak ada sejarah adu domba yang bikin kita merasa harus menyerang orang lain untuk melindungi diri kita sendiri. Kita bakalan melihat kalau toleransi itu bukan sebagai kewajiban yang diatur hukum atau undang-undang, tapi sebagai cara hidup yang benar-benar dilakukan secara alami. Karena sejak dulu, leluhur kita itu terbiasa hidup berdampingan. Nilai-nilai luhur dari tradisi lokal, Hindu, Buddha, sampai Islam itu melebur jadi satu dalam harmoni. Tanpa ada satupun pihak yang merasa paling berkuasa atas Tuhan. Nah sekarang, toleransi itu jadi isu besar. Orang bangun tempat ibadah aja dilarang. Orang yang larang itu kenapa merasa takut? Apa karena dia tahu imannya kurang kuat? Kalau iman seseorang itu kuat, dia nggak akan larang-larang untuk orang beribadah. Karena dia sadar imannya kuat dan dia sadar beribadah seharusnya membuat orang menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita menghargai perbedaan dengan orang lain bukan karena disuruh, tapi karena kita memang DNA-nya adalah bangsa yang tahu bahwa di atas segala perbedaan kita semua adalah satu keluarga besar Nusantara. Nah itu dari aspek toleransi beragama. Seru kan ya? Coba sekarang kita masuk ke aspek yang berikut, yaitu spiritualitas. Sekarang Sobat Jiwa kita masuk ke bagian yang paling dalam dan juga bermakna, yaitu spiritualitas. Banyak yang bilang Indonesia itu adalah negara yang religius. Tapi apakah kita benar-benar spiritual? Atau jangan-jangan kita cuma bangsa yang terjebak sama formalitas beragama? Di masa kejayaan Nusantara, kayak era Majapahit itu, spiritualitas itu adalah urusan yang sangat-sangat dalam. Leluhur kita nggak mengenal sistem beragama yang kaku seperti kayak sekarang. Mereka nggak sibuk ngurusin agama mana yang lebih benar, tapi mereka sibuk mengurusi kedalaman batin yang ada di dalam diri mereka sendiri melalui ajaran agama. Kemudian apa yang terjadi setelah penjajahan masuk? Sistem penjajahan itu membuat kita semuanya jadi terpisah. Agama yang tadinya bersifat pribadi dijadikan lahan politik untuk menguasai di zaman itu. Karena trauma diadu domba, pelan-pelan spiritualitas kita mengalami pendangkalan massal. Kita jadi lebih sibuk dengan label agama, kita sibuk membela simbol agama, dan sibuk juga untuk menghakimi keyakinan yang berbeda. Seolah-olah Tuhan itu adalah barang rapuh yang harus dibentengi mati-matian. Kenapa ini bisa jadi masalah besar untuk kita hari ini Sobat Jiwa? Karena fokusnya benar-benar bergeser sangat jauh. Dulu orang bertanya, bagaimana aku bisa menjadi manusia yang lebih sadar dan bijak? Tapi kalau sekarang, banyak yang terjebak bertanya, gimana supaya aku diakui sebagai yang paling taat? Kita jadi bangsa yang berisik secara ritual, tapi seringkali kosong secara batin. Kita ngerasa was-was dan takut banget dengan yang beda, karena bagi kita, iman itu seolah-olah baju yang kalau dilepas, maka kita kehilangan jati diri. Padahal Sobat Jiwa, kalau spiritualitas kita itu matang, iman itu nggak perlu dibela. Iman itu butuh dihidupi dalam bentuk karakter dan juga kebijaksanaan. Seandainya penjajahan itu nggak pernah ada, spiritualitas kita bakal tumbuh menjadi sesuatu yang sangat mencerahkan dan juga dewasa. Kita nggak akan sibuk berdebat soal teologi, tapi sibuk mendiskusikan kesadaran. Kita akan punya banyak guru kebijaksanaan yang mengajarkan cara mengenali diri sendiri secara lebih terbuka. Kita juga akan menjadi bangsa yang sangat tenang karena kita paham bahwa setiap orang sedang berada di jalur yang berbeda menuju sumber yang sama. Kita nggak akan gampang dimanipulasi oleh siapapun yang memakai kedok agama untuk kepentingan kekuasaan. Karena setiap orang sudah punya petunjuk batin yang kuat. Kita akan menjadi manusia yang merdeka, yang tahu bahwa spiritualitas yang sejati itu bukan tentang membuat sekat, tapi tentang meruntuhkan tembok pemisah antara kita dan juga sesama kita. Sobat Jiwa, apakah gambaran ideal tentang Indonesia tanpa penjajahan tadi bisa kita wujudkan saat ini? Jujur, kita nggak bisa memutar waktu. Sejarah sudah terjadi. Dan kita nggak bisa menghapus trauma adu domba gitu aja. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berhenti menjadi korban dari sejarah itu sendiri.
Sering banget kan ya kita merasa rendah diri, gampang terpecah, atau terjebak dalam fanatisme yang sempit. Karena kita masih membawa luka yang belum selesai. Kita merasa perlu terus-menerus mencari validasi dari luar karena kita lupa siapa kita sebenarnya. Nah, mulai hari ini Sobat Jiwa, saya pengen mengajak saya sendiri dan juga kita semua, yuk kita sama-sama bertumbuh. Kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang saatnya kita memerdekakan diri kita secara mental dan juga spiritual. Kemerdekaan sejati bukan cuma saat penjajah angkat kaki dari tanah ini. Tapi saat kita mampu memerdekakan pikiran kita dari rasa minder, rasa ingin menang sendiri, dan juga dari fanatisme yang memisahkan kita sebagai sesama manusia. Idealnya Indonesia saat ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang membangun masa depan di mana kita nggak lagi berisik soal perbedaan. Kita ingin menjadi bangsa yang diam dalam harmoni, yang melihat Tuhan dalam diri setiap orang, terlepas dari apapun cara mereka berdoa. Mungkin ya Sobat Jiwa, Indonesia tanpa penjajahan hanyalah sebuah mimpi. Tapi menjadi Indonesia yang dewasa, yang sadar jati dirinya, dan gak lagi terjebak dalam trauma sejarah, itu adalah pilihan yang kita bisa ambil mulai hari ini. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kamu punya opini atau insight, jangan ragu untuk kamu tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kita aminkan Sobat Jiwa, langkah kita hari ini menjadi awal yang baik untuk pertumbuhan jiwa kita langkah demi langkah. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.